Petualangan kalah. Saya terpaksa memposting status di lingkaran teman. Menikah selama 7 tahun. Saya ingin makan leci. Istri saya tidak setuju membeli leci. Ingin makan jeruk. Istri saya tidak setuju membeli jeruk. Pernikahan telah bubar, tangan telah berpisah. Leci dan jeruk sudah dimakan. Saya sendiri. Tidak ada lagi istri di dunia ini. Foto di postingan adalah foto saya memegang 2 akta cerai. Setelah memposting lingkaran teman, saya langsung mematikan ponsel dan melanjutkan bersenang-senang dengan saudara-saudara saya. Namun tidak disangka. 10 menit kemudian, sekelompok pengawal berpakaian hitam mengirimkan 200 peti leci dan 200 peti jeruk, dikelilingi oleh wanita di barisan depan. Wajahnya hitam seperti akan meneteskan air. Namun di tangannya ada sebuah jam tangan pria yang sangat tidak sesuai dengan gayanya. Bukankah kamu selalu ingin Rolex Submariner hijau? Kali ini bukan hanya buahnya yang cukup, jam tangannya juga cukup. Sebelum bercerai, saya berkata kepada istri saya ingin membeli Rolex Submariner hijau. Namun saya sudah menyebutkannya berkali-kali. Dia tidak pernah setuju. Namun ketika menjemputnya dari kerja, saya melihatnya di tangan mantan pacar pertamanya yang sudah diceraikan, Jiang Yechen. Dan dia pasti tidak mampu membelinya. Siapa yang memberikannya sudah jelas. Malam itu, saya bertanya padanya, apakah jam tangan di tangan Jiang Yechen kamu yang memberikannya? Dia tidak menjelaskan. Tidak merasa bersalah. Bahkan tidak mengangkat kepala. Mengakui seolah-olah memberikan hadiah kepada pria lain adalah hal yang sangat normal. Saya terus bertanya, kamu berpacaran dengannya? Kata-kata ini akhirnya memancing reaksinya. Melihatmu tidak mengangkat kepala. Apakah pemikiranmu hanya berhenti di tingkat ini? Melihat jam tangan langsung berpikir tentang perselingkuhan. Dia seperti itu. Tidak pernah berbicara dengan baik. Selalu mencintaimu? Tidak bertanya balik. Saya bertanya apakah dia ingin sarapan. Dia menjawab, kalau tidak, saya ingin bermesraan dengannya. Dia mendorongku menjauh. Tidak tahukah dia aku sangat lelah? Ini terlalu menyiksa. Di depanku, sepertinya dia tidak pernah berbicara dengan baik. Tetapi dia berbeda terhadap orang lain. Sebagai penanggung jawab perusahaan farmasi dan juga insinyur penelitian dan pengembangan, dia berbicara dengan lancar kepada mitra. Penuh kehangatan terhadap anak-anak dan keluarga. Ketika ditanya tentang Jiang Yechen, dia bahkan lebih berbeda. Ketika dia berbicara dengan Jiang Yechen, bahkan matanya pun tersenyum. Tiba-tiba aku merasa sangat tidak berarti. Juga pada saat itu, aku menyadari bahwa aku tidak menginginkannya lagi. Aku menghela napas. Bercerai saja. Aku tidak ingin bersamamu lagi. Dia jelas terkejut sesaat. Tatapan dinginnya tertuju padaku. Dengan rasa sakit yang mendalam. Tidak ingin berpikir mengapa tidak sabar untuk bersama. Aku tidak ingin tidak sabar untuk membeli WeChatku sendiri. Ding, sebuah batasan. Amplop merah senilai 200 yuan tertangkap di mata. Mataku terasa perih. Tiba-tiba aku tertawa. Dia sangat kaya. Sangat kaya sehingga satuan pengeluarannya dihitung dalam puluhan ribu yuan. Tetapi dia memukulku dengan 200 yuan. Aku menerima amplop merah ini dan mengembalikan 191 yuan. Saat mendongak, hanya ada ketidakpedulian yang tersisa di mataku. Bercerai? Hanya membutuhkan biaya administrasi 9 yuan. Sisa properti akan dibagi saat perceraian. Dia seolah mendengar lelucon yang dingin. Tertawa dingin perceraian. Apakah kamu yakin dia tidak percaya? Aku akan meninggalkannya. Lagi pula dia kaya. Berpenampilan menarik dan peduli keluarga. Aku seorang ayah rumah tangga penuh waktu. Menikmati hari-hari yang baik. Tetapi mengapa harus membuat keributan tentang perceraian? Pasti hanya sedang merajuk. Tapi yang tidak dia duga adalah mengajukan perceraian. Hari itu, aku menghubungi pengacara atas namanya. Langsung mengirimkan tuntutan saya sendiri.
Pasti bukan harta bersama. Hak asuh anak saya tidak mau. Tidak ada alasan lain. Hanya karena saya tidak sengaja mendengar dia bertanya kepada putrinya, Sin Sin. Kamu lebih suka ayah? Atau lebih suka Paman Jiang? Tentu saja Paman Jiang jahat. Ayah selalu memaksa saya melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Tidak mengizinkan saya makan makanan manis. Tidak mengizinkan saya makan rumput. Awalnya saya ingin bertanya kepada putri saya. Bersama ibu atau ayah? Sekarang tidak perlu bertanya lagi. Saya sudah memiliki jawabannya di hati saya. Bersama dengan dia? Saya juga tidak mau. Setelah pengacara menerima pesan saya, dia langsung membalas sebuah tangkapan layar. Cocok untuk riwayat obrolannya. Kirimkan kata-kata saya ini kepadanya. Ingin bercerai? Jangan harap bisa membawa 1 sen pun. Mata saya memerah karena marah, menikah selama 7 tahun. Saya awalnya berpikir akan berpisah dengan baik. Tetapi tidak pernah menyangka akhir ceritanya. Masih tidak pantas seperti ini. Saya redup dan padam. Setelah saya tenang, saya membuka kembali ponsel saya dan mulai mencari pengacara perceraian yang cocok. Setelah berkomunikasi, pengacara memberikan saran. Status sosial istri yang terkenal tinggi. Opini publik dapat membuatnya menundukkan kepala. Sarankan untuk mengumpulkan bukti perselingkuhannya. Bukti. Saya tidak punya bukti. Di permukaan, dia tidak pernah melampaui batas. Perasaan sesak napas seperti tenggelam menyelimuti saya. Sekelilingnya sunyi senyap. Harus keluar rumah tanpa harta gono gini? Saya tidak rela. Tepat pada saat ini, saudara baik menelepon video. Lensa bergetar hebat. Nada bicaranya yang marah namun sangat jelas. Cepat lihat apa yang dilakukan istrimu. Lensa tiba-tiba menjadi stabil. Menangkapnya dan Jiang Yechen minum arak pengantin dengan jelas. Perutnya tidak baik. Pernah dirawat di rumah sakit karena pendarahan. Sejak saat itu dia berhenti minum alkohol. Dia pernah berkata, "Tidak ada yang lebih penting dari kesehatanku. Jika aku hilang, bagaimana kamu penting sendirian?" Tapi sekarang dia minum arak cinta dengan Jiang Yechen. Tanpa mengubah ekspresi, 2 orang di dalam ruangan minum arak cinta. Tetap saja tidak dimaafkan oleh pelanggan. Presiden Shen, anggur ini masih tersisa setengah botol. Sayang jika dibuang. Tidak. Ekspresinya? Sesaat. Saat dia ingin berbicara. Setengah botol anggur itu direbut oleh Jiang Yechen. Dia punya masalah perut. Aku akan meminumnya untuknya. Dia mendongak dan menuangkannya dengan cepat. Setengah botol anggur diminum dalam sekejap, matanya merah. Apakah seperti ini cukup? Ruangan itu dipenuhi dengan tawa keras dari pelanggan. Presiden Shen sangat beruntung. Bisa mendapatkan teman seperti itu dalam hidup ini. Tidak masalah bahkan jika mati. Mata Jiang Yechen memerah. Lembut dan rendah hati. Apa arti suaraku? Dibandingkan dengan Tuan Xie. Apa yang kulakukan terlalu sedikit. Terlalu tidak signifikan. Apakah Tuan Xie lebih baik minumnya daripada Tuan Jiang? Pelanggan tidak keberatan menonton pertunjukan. Presiden Shen, bagaimana kalau begini? Anda panggil suami Anda untuk minum juga. Setelah minum, saya akan langsung memberikan pesanan 1 miliar ini kepada Anda. Dia terkejut sesaat dan mengeluarkan teleponnya untuk menghentikan video. Aku menjawab teleponnya. Suaranya dingin. Aku memberimu kesempatan. Kamu datang ke Yuan Qilong sekarang. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku melihat foto pernikahan yang tergeletak di tempat sampah. Dia dengan dingin mengucapkan sepatah kata. Tidak, napasnya terengah-engah. Sesaat, Chen Sheng mengucapkan kata-kata kasar. Baik. Jangan menyesal. Tenang. Aku tidak akan menyesal. Saudara baik menelepon kembali ke kamera video. Dia membanting gelas anggurnya ke meja dengan keras. Jiang Yechen dengan cepat meraih tangannya, jangan marah. Jika dia tidak datang, aku akan minum untukmu.
Sahabat yang belum selesai tidak bisa menahan diri. Mengumpat sepasang orang menjijikan. Dia mendengar suara di pintu. Paman menoleh ke arah pintu. Dia menemukannya. Dia menatap tajam ke kamera. Hudi meraih tangan Jiang Yecheng yang memegang gelas anggur. Ingin melihatmu merekam dengan baik. Biarkan dia melihatnya sepuasnya. Dia tiba-tiba menenggak segelas anggur. Mencium bibir Jiang Yecheng. Bibir dan gigi menyatu. Setelah keluar cairan anggur. Hatiku seperti tertusuk ujung pisau. Dan tiba-tiba menarik diri. Membawa pergi rasa sakit terakhir, menekan tombol selesai merekam layar. Tersenyum lega. Mengirim video itu ke pengacaranya. Apakah video ini bernilai setengah dari properti? Perusahaannya baru saja go public. Jika opini publik berkembang, kerugiannya tak terukur. Setelah lama, pengacara baru membalas satu kalimat. Tuan Shen setuju. Detik berikutnya, surat perjanjian perceraian dikirimkan, sesuai harapan. Aku seharusnya senang. Tetapi layar hitam mencetak wajahku yang pucat dan lelah. Televisi yang menyala. Secara tepat waktu menyiarkan iklan seni. Apakah kamu bingung? Apakah di ujung dunia ada sebuah pulau? Datang dan lakukan perjalanan yang membersihkan jiwa. Islandia? Jantungku berdetak. Sejak menikah, aku jarang memiliki waktu sendirian. Mungkin aku harus pergi jalan-jalan. Setelah memesan tiket pesawat, aku mulai mengemasi barang bawaanku. Mendapatkan visa Islandia. Hari itu aku menerima sebuah paket. Pengirimnya menulis nama putriku. Aku ragu sejenak lalu membukanya. Yang terlihat adalah jam tangan yang selalu kuinginkan. Rolex. Green Submariner. Pada saat yang sama, ada juga kartu milik Jiang Yecheng sendiri. Kudengar kau ingin menceraikannya karena jam tangan ini. Aku mengembalikan jam tangan ini padamu. Jangan marah lagi. Ngomong-ngomong, dia hanya bersamaku merawat Sing-Sing beberapa hari ini. Bujuklah dia. Aku tanpa ekspresi. Melempar kartu itu. Putus asa. Pada akhirnya, aku bahkan tidak merasakan kesedihan. Aku sudah membereskan semua yang bisa aku bereskan. Foto pernikahan dengannya. Jaket pasangan dengannya. Jaket bulu. Dan cangkir pasangan dengannya. Semuanya aku buang bersih. Tidak lama setelah petugas kebersihan membawa pergi kotak besar itu. Suara di depan pintu adalah dia dan Jiang Yecheng yang masing-masing menggandeng putriku memasuki pintu. Putriku langsung melepaskan tangan keduanya saat melihatku. Dan berbaring di sofa. Menunjuk ke arahku dengan marah. Ambilkan aku es krim. Dan biskuit coklat beruang. Aku mengabaikannya dan mendorong koperku untuk pergi. Tapi dia menahan koper itu. Dan bertanya padaku. Kau mau kemana? Aku dengan acuh tak acuh menjawab. Pergi berlibur? Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi dihentikan oleh Jiang Yecheng yang membujuk Yan Che. Mungkin dia sedikit lelah. Keluar untuk bermain. Bersantai. Segala sesuatu yang perlu dibicarakan, mari kita bicarakan ketika kita kembali. Mungkin lebih cocok untuknya. Dan beralih padaku. Pergilah dengan tenang. Kau tidak perlu khawatir tentang Sing-Sing. Aku akan membantumu menjaganya. Aku hendak berbicara. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Bertanya padaku. Lalu cincinmu? Aku mengikuti pandangannya. Dan melihat ke arah jariku dan menjawabnya. Hilang. Sepertinya dia tidak percaya apa yang terlihat di matanya. Ragu. Dan dengan cepat kembali tenang, pulanglah lebih awal. Aku tersenyum. Tidak menjawab. Ini bukan rumahku. Aku juga tidak akan kembali lagi. Menutup semua suara di balik pintu. Aku mengangkat kaki dan naik taksi menuju bandara. Setelah seharian terbang. Mendarat di sisi lain bumi. Islandia, tempat ini sangat indah. Dan juga sangat tenang. Jauh dari keributan pernikahan dan hiruk-pikuk kota. Hatiku yang tertekan juga menjadi tenang.
Suatu hari, aku dan teman-teman seperjalanan menunggu Ji Guang. Dia menggunakan nomor baru. Tiba-tiba meneleponku. Kupikir ada perubahan dalam perjanjian perceraian. Aku berjalan ke samping untuk menjawab. Yang menyambutku malah omelan ketidakpuasan. Kenapa belum kembali? Kapan kau akan menghapusku dari daftar hitam? Kau belum membuka kalender, masih ada 10 hari. Masih ada 10 hari sampai masa tenang perceraian. Untuk daftar hitam. Aku tidak pernah berpikir untuk menghapusnya. Aku butuh 10 hari lagi. Nada bicaranya semakin tidak sabar. Jangan lupakan identitasmu. Kau adalah anak. Ayah adalah aku, Yan Che. Suara seru teman Ji Guang muncul, seolah sedang membuat permohonan. Menutupi kata-katanya. Aku segera meletakkan ponselku. Menutup mata dan membuat permohonan. Semoga hari-hariku sendirian di masa depan gemilang dan cemerlang. 10 hari kemudian, aku kembali ke negara. Setelah turun dari pesawat, aku sengaja pergi ke salon untuk merapikan diri. Di cermin, aku mengenakan setelan jas yang pas. Dengan kondisi yang sangat baik. Dalam keadaan linglung. Sepertinya aku melihat diriku 7 tahun yang lalu. Bersemangat dan percaya diri. Kemudian aku mengundangnya ke kedai kopi di samping kantor catatan sipil. Ketika aku datang, dia sudah tiba. Dia menatapku. Wajahnya menunjukkan ekspresi kagum. Matanya mengikuti saya setelah duduk. Dia mencibir lagi. Kamu tidak boleh seperti ini lagi di masa depan. Pergi begitu saja. Rumah berantakan saat kamu tidak ada. Nada bicaranya seolah-olah itu wajar. Seolah-olah aku masih akan kembali menahan diri di masa depan. Seolah-olah rasa malu perceraian kita sebelumnya. Semuanya hanya sandiwara. Aku menyela, ayo pergi. Dia bingung, pergi kemana? Aku menunduk dan mengeluarkan 2 buku akta nikah dari tas. 1 milikku dan 1 miliknya. Pergi mengambil akta cerai? Gerakan dia minum kopi terhenti. Mata dinginnya menatapku dengan tatapan mematikan. Lelucon ini tidak lucu. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya diam-diam melihatnya sambil mengingat saat pertama kali melihatnya. Bagaimana jantungku berdebar lebih cepat. Anehnya, sekarang aku sama sekali tidak merasakan apapun. Saat keheningan membeku, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Malam itu aku hanya emosi sesaat. Janji yang kuucapkan dipengaruhi oleh alkohol. Semua tidak bisa dianggap serius. Aku tertawa kecil. Tiba-tiba kehilangan kesabaran untuk berdebat. Tapi aku serius. Belum selesai bicara. Disela oleh cibiran dinginnya, benarkah? Kalau begitu aku sangat ingin melihat seberapa serius kamu. Begini? Aku memberimu 30 hari masa tenang, lalu datang dan bicara denganku. Aku diam-diam menatap wajah yang dulu membuatku jatuh cinta ini. Sekarang hanya 2 kata yang muncul. Menjijikan. Dia bangkit dari tempat duduknya. Setelah Ye Chen muncul. Sepertinya ini pertama kalinya dia bersikap lembut padaku. Nada bicaranya meyakinkan. Aku akan selalu menunggumu kembali. Dia pergi. Akhirnya aku tidak bisa menahan tawa. Dia mungkin tidak tahu tanda tangannya. Perjanjian perceraian telah diajukan ke pengadilan. Bahkan sudah melewati masa tenang 30 hari dan otomatis berlaku. Dan hari ini adalah hari ke-31. Apakah dia setuju atau tidak? Saya sudah benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Saya sendirian pergi ke Biro Urusan Sipil. Mengambil surat cerai. Kemudian saya membuka daftar hitam WeChat. Dan mengeluarkan seseorang. Ada balasan cepat dari sana. Saya mengirimkan video panas dirinya dan Jiang Yecheng kepadanya tanpa ragu. Tidak sampai sehari. Video perselingkuhannya menjadi trending. Saya menjadi sibuk lagi. Sibuk berkeliling dunia. Sibuk memberi makan merpati di Paris. Pergi ke Barbados untuk melihat ikan terbang. Hingga hari ini, saya baru saja kembali ke negara. Tiba-tiba menerima telepon dari guru taman kanak-kanak putri saya.
Ayah Sing Sing, cepat datang menjemput anakmu. Dia sakit parah. Kami belum pernah bertemu dengan pasanganmu. Dan tidak berani menyerahkan anak itu kepadanya. Kemudian telepon itu dibaca olehnya. Nada memerintahnya yang kental. Sing Sing sakit? Taman kanak-kanak tidak mengizinkan saya membawanya pergi. Kamu segera datang ke sini. Sebenarnya setelah bercerai. Bukannya saya tidak memikirkan putri saya. Bahkan mengirim pesan ke telepon putri saya. Jam tangan mengirimkan informasi. Namun tidak ada satupun yang berhasil terkirim. Karena putri saya memblokir saya, orang tua dan anak juga memiliki takdir. Hanya saja mungkin takdir kita hanya sampai di sini. Saya mengatur napas. Saya tidak punya waktu. Kamu panggil Jiang Yecheng. Dia sedang melihat pameran lukisan. Tidak punya waktu, aku menunggumu di taman kanak-kanak. Pada akhirnya saya tetap pergi ke taman kanak-kanak. Karena saya masih memiliki satu barang miliknya di sini. Yang ingin saya kembalikan padanya. Gigi putri saya sakit sampai pipi kecilnya bengkak. Melihat saya, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memeluk seperti dulu. Dulu, setiap kali dia merasa tidak enak badan, saya selalu dengan cepat memeluk dan menemaninya. Tapi kali ini, aku menghindari tangannya. Ayah sedang sibuk. Tunggu sampai Paman Jiang datang. Suruh dia memelukmu. Membuat putriku menangis lebih keras. Hidungnya terseduh-seduh dan wajahnya memerah. Bintang kemari. Paman di sini. Paman peluk tidak jauh. Ye Chen sedang bergegas datang. Tapi putrinya justru menarik Jiang menjauh. Tangan Ye Chen menengadah dengan wajah penuh air mata. Sambil menangis bertanya padaku. Ayah, kenapa kamu tidak membujuk Bintang lagi? Apakah kamu benar-benar tidak menginginkan Bintang lagi? Aku berjongkok dan menatapnya setara sambil mengusap lembut. Air mata di matanya. Dengan nada lembut. Sangat tenang. Bintang, kamu yang pertama kali tidak menginginkanku. Di samping, dia dengan kesal mengerutkan keningnya. Kepala botak lagi lembek. Hujan lagi. Kamu belum cukup membuat masalah denganku. Aku tertawa kecil. Mengeluarkan sesuatu dari tas dan memberikannya di depannya. Aku tidak membuat masalah dengan kalian. Kami sudah bercerai. Aku juga tidak punya kewajiban untuk merayakan perceraian ini. Tepat terjepit di ujung jari. Membuat tanganku yang jelas ruas-ruasnya terlihat sangat putih. Dia memegang akta perceraian itu. Seperti memegang kentang panas. Pertama kali aku melihatnya panik. Aku pikir aku akan merasakan kepuasan balas dendam. Tidak disangka, tidak ada perasaan apapun. Ternyata setelah seseorang benar-benar putus asa, benar-benar akan sama sekali tidak tergerak. Sebelum dia membuka mulut, aku lebih dulu menyatakan posisiku. Setelah ini, jika ada apa-apa dengan anak, panggil Jiang Yechen. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya kehidupan baru. Kata-kata, kehidupan baru, ditekankan. Nada suaranya tiba-tiba. Wajahnya menjadi pucat. Seperti kehilangan jiwanya. Melihatku, dia tidak pernah begitu kehilangan ketenangannya. Aku menoleh dan menjelaskan. Rumah sakit yang sering dikunjungi Jiang Yechen adalah rumah sakit gigi anak pertama. Dokter yang menanganinya adalah Liu Liu Ren. Juga, dia alergi terhadap penisilin dan tidak boleh menggunakan obat ini. Setelah menjelaskan, aku berbalik ke guru. Dia memang ibu dari anak itu. Namun, aku sudah bercerai dengannya. Hubungi aku jika ada apa-apa di kemudian hari. Di tengah tatapan kaget semua orang, Jiang Yechen. Aku berbalik dan pergi. Tanpa menghiraukan. Setelah menikah, tiba-tiba putriku menangis. Menangis memanggil nama taman kanak-kanaknya. Menunggu menjemputku lebih awal. Selalu melihat ke kaca spion. Aku melihat Sing Sin ditarik oleh ibunya mengejar dan berteriak dengan hati pedih. Ayah, jangan pergi. Aku pura-pura tidak mendengarnya. Mobil mulai melaju, sosok kecil itu berangsur-angsur menjadi titik kecil. Ketika pernikahan berakhir,
Aku tidak lagi bersemangat. Pikiranku tenggelam dan mengambang. Kenapa aku merasa enggan? Kata-kata dari Wei terdengar dari kursi pengemudi. Aku menoleh, bertemu dengan sepasang mata rubah yang menyimpan dendam. Wanita itu bernama Sang Yu. Adalah adikku. Cinta pertamaku, dia juga yang membantuku mengunggah video itu hingga viral. Sejak saat itu, dia sering muncul di hadapanku. Hari ini, dia bahkan dengan berani ingin menjemputku. Aku merasa tidak enak. Aku menyetujuinya. Kami putus setelah cinta yang membara. Setelah putus, kami juga diam-diam tidak saling mencintai. Awalnya, dia putus dengan sederhana. Juga sangat bersemangat. Keluarganya adalah keluarga kaya raya dengan properti keluarga Zuo. Cocok secara status sosial. Rumah tangga yang tidak cocok berkali-kali hancur. Namun, ayahnya mengeluarkan ultimatum terakhir. Jika dia bersamaku, properti keluarga akan diserahkan kepada anak haram di luar. Bisnis keluarga akan bersamaku. Dia memilih bisnis. Dia memilih ayahnya. Tetapi tidak bisa menerima. Dan mengajukan putus. Sekarang aku mengingat adegan hari itu ketika aku ditangkap. Dia berdiri di malam hujan. Melihatku basah kuyup. Seperti rubah yang tidak bisa aku buang. Bisakah kau menungguku 5 tahun? Hanya 5 tahun. Di usia yang paling tidak berdaya. Namun bertemu dengan orang yang paling ingin dilindungi. Sangat kejam. Aku tidak meninggalkan harapan padanya. Sudahlah. Aku tidak akan menunggumu. Saat itu, Sang Yu tiba-tiba bertanya padaku. Apakah kau tidak akan berubah pikiran? Aku hanya berkata dengan ringan. Kau telah membantuku 2 kali. Aku sangat berterima kasih. Selain itu, aku tidak punya pikiran lain tentangmu. Dia bergumam setuju. Tidak bertanya lagi. Mobil menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, dia berpura-pura santai. Bertanya, apa yang ingin kau lakukan di masa depan? Masih ingin menjadi blogger perjalanan luar ruangan? Ya. Aku menjadi seorang blogger perjalanan luar ruangan. Video Aurora di Islandia menjadi viral. Memanfaatkan momentum ini, aku memposting banyak video pemandangan indah. Jumlah penggemar menembus 500.000 hanya dalam 1 bulan. Videoku tidak pernah menampilkan wajahku. Kau merekam pemandangan indah dan tantangan dari sudut pandang orang pertama. Memungkinkan penggemar untuk merasakan pengalaman bersamaku. Dukungan penggemar memberiku motivasi. Aku memulai tantangan perjalanan global. Setelah tiba di bandara, Sang Yu tidak langsung turun dari mobil, melainkan menoleh menatapku. Mata harimau yang menggoda dan terangkat. Menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Tidak bisa menjadi kekasih. Lalu bisakah kita menjadi teman? Aku bergumam setuju. Tidak melihat ekspresinya yang terkejut dan gembira. Turun dari mobil. Saya memulai babak baru tantangan luar ruangan lagi. Terjun payung dari ketinggian 3.000 meter di Himalaya. Membuka jalur pendakian baru di puncak Lomi. Kemudian saya menantang berburu ceetah di sabana Afrika. Entah bagaimana dia menemukan akun saya. Setiap kali saya memposting video berbahaya, dia akan berkomentar di bagian komentar. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tidak takut mati karena sangat berbahaya? Apa yang akan terjadi pada bintang jika kamu mati? Cepat kembali padaku. Saya menghapus semua asisten. Bahkan memblokir pun tidak berguna. Dia selalu mengganti akun baru tanpa bosan. Beberapa kali, saya memilih untuk mengabaikannya. Saya sudah bercerai dengannya. Dia tidak bisa mengatur saya. Tapi dia sepertinya semakin sadar akan hal ini. Saat semakin banyak video diposting, dia perlahan berubah. Gayanya menjadi jauh lebih lembut. Yang penting kamu hidup. Hati-hati. Bintang merindukanmu. Bisakah kamu tidak menghilang lagi? Saya makan. Melompat-lompat. Turun. Memberikan salam perpisahan kepada semuanya.
Baik. Kakak merindukan kakak. Semoga kamu bisa segera kembali padanya. Suatu larut malam, tiba-tiba muncul esai panjang. Hari ini adalah hari ulang tahunku dan juga ulang tahun pertama yang kulewati tanpamu. Bintang selalu bertanya padaku. Kenapa ayah belum kembali? Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya ingin menikah denganmu selama 7 tahun. 10 tahun? Waktu dan aku selalu bersamamu. Aku tidak percaya kamu bisa melepaskannya begitu saja. Bisakah kamu kembali? Aku mengakui. Saya sedikit merindukanmu. Dan apa yang terjadi sebelumnya adalah kamu salah paham. Saya memberi jam tangan Chen Jiang Yechen. Karena itu untuk menyelesaikan tugas eksperimen besar. Dia akan memberikan hadiah tanpa diminta. Saya dan Jiang Yechen tidak ada apa-apa. Tidak ada hubungan yang terjadi. Semua yang kulakukan adalah untuk membuatmu kesal. Kamu tidak menyukainya. Jadi aku memecatnya. Bisakah kamu kembali? Aku ingin menikahimu lagi. Aku tidak bisa tanpamu. Kenapa ayah bisa begitu tanpa ekspresi? Cinta selesai membuka bintang-bintang. Setiap hari dia tidak pernah mengeluarkanku. Sesekali dia mengirim pesan. Ayah bintang hari ini tidak ada ayahku bagaimana tidak membalas sesekali membalas kalimat. Dia akan mengirim pesan suara yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya seperti tidak membalas pesan. Hari berikutnya seperti biasa di Tibet mulai menulis karangan. Ada apa dengan ayah? Luar biasa. Aku tidak akan kembali ke keluarga. Bagaimanapun, ada contoh sebelumnya. Setelah selesai, aku mengunggah video mendaki gunung salju dalam sekejap. Komentarnya muncul diperbarui. Kamu kembali ke negara ini. Kamu di Tibet? Aku akan mencarimu, aku pura-pura tidak melihat. Tepat akan mematikan ponsel. Sepupu yang tumbuh bersamaku sejak kecil tiba-tiba mengirim pesan. Kak, aku akan menikah. Kamu harus datang untuk hadir. Hubungan sepupu dan aku sangat baik. Dulu berjanji untuk menjadi pendamping pria satu sama lain. Sekarang aku tidak bisa menjadi pendamping pria. Tetapi aku pasti akan pergi ke pernikahan itu. Sehari sebelum sepupu menikah, aku naik pesawat menuju kota Jing. Awan di luar putih bersih. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Aku terpesona olehnya. Aku sedang melihat pemandangan. Tetapi aku tidak tahu bahwa aku juga menjadi pemandangan orang lain. Yance kebetulan sekali. Aku menoleh dan melihat Sang Yu duduk di kursi sebelah. Tersenyum padaku. Aku di sini untuk perjalanan bisnis. Aku tidak menyangka akan berada dalam penerbangan yang sama denganmu. Apakah kamu bersenang-senang tahun ini? Aku menatapnya dan tersenyum sopan. Lumayan. Terlihat akan canggung. Dia bertanya lagi. Kembali? Masih akan pergi? Aku mengangguk. Kali ini aku kembali karena sepupuku akan menikah. Sepupu Sang Yu berpikir sejenak. Apakah dia yang sering mengikuti di belakangmu, yang gemuk? Anak laki-laki memiliki topik yang sama. Suasana keduanya perlahan mencair tidak lama kemudian. Paman dan sepupu Sang Yu mengatakan sesuatu. Jika kita tidak putus, apakah sekarang kita akan menghadiri pernikahan bersama? Aku terdiam sejenak. Tanpa sadar melihat, mataku melihat keluar jendela. Mungkin udara di sekitarku mulai membeku. Aku bisa merasakan tatapan Sang Yu terus tertuju padaku. Seperti bayangan. Jadi aku mulai memejamkan mata dan beristirahat. Aku yang sekarang sudah menemukan diriku kembali. Aku tidak mungkin lagi memasuki pernikahan yang terikat hanya karena seorang wanita. Egois bisa hidup lebih baik. Setelah turun dari pesawat, Sang Yu membantuku membawa barang bawaan. Tapi berat di tangannya mengejutkannya, sangat berat. Dia mengangkat alisnya karena heran. Seperti rubah kecil bodoh yang menangkap tikus. Tetapi melarikan diri. Aku tidak bisa menahan tawa. Semua ini adalah perlengkapanku. Secara alami dalam tawa dan canda. Aku dan dia berjalan berdampingan keluar dari pintu keluar stasiun. Tidak lama kemudian, sebuah suara familiar dan menggertakkan gigi terdengar. Ketika aku mendongak,
Aku melihatnya berdiri tidak jauh dengan tatapan dingin yang menatapku tajam. Dia mengenakan jas hujan. Berjalan cepat ke hadapanku. Bagaimana bisa kau bersamanya? Aku sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Papan penerbanganku berputar. Sepupu berkata, mengirim seseorang untuk menjemputku. Aku tidak menyangka itu akan menjadi dia, melihatku diam. Dia memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi lebih muram. Siapa dia sebenarnya? Saat kata-kata itu jatuh, tatapan panas Sang Yu juga tertuju padaku. Menahan tatapan lengket dari keduanya. Aku tersenyum memperkenalkan satu sama lain. Ini mantan istriku. Ini temanku. Sang Yu. Sang Yu tersenyum padanya. Mengulurkan tangan. Halo. Mantan kakak ipar. Aku cinta pertama Yan Che. Dia mencibir. Mengangkat tangannya dan dengan kuat menggenggam kedua tangan yang menggantung di udara. Diam-diam bersaing. Hanya untuk melihat kedua tangan itu memutih karena genggaman. Aku melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba merasa bosan. Menyeret koperku melewati mereka berdua. Dia dan Sang Yu saling bertukar pandang. Bersama-sama mengikuti. Berbicara serempak bahwa aku akan mengantarmu. Dia meledak. Mengantar apa? Dia adalah suamiku. Tentu saja aku yang mengantar. Sang Yu tidak setuju. Meliriknya. Cih. Kamu sudah menjadi mantan kakak ipar. Kamu ini apa? Hanya seorang mantan. Dia balas mencibir. Disertai dengan pertengkaran sepanjang jalan. Akhirnya tiba di tempat parkir. Range Rover yang familiar terlihat. Aku memberi isyarat padanya untuk membuka pintu mobil. Dia mengerti dan menekan kunci. Saat hendak membuka pintu belakang. Sebuah sosok lebih cepat dariku. Sang Yu duduk dari sisi pintu yang lain. Menepuk kursi di sebelahnya. Cepat naik, lalu tersenyum. Melihatnya, dia tidak keberatan aku ikut menumpang, kan? Keberatan. Dia hampir mengucapkan dua kata itu dari sela-sela giginya. Melihat keduanya akan bertengkar lagi. Aku memijat alisku dan menyela. Baiklah. Jangan bertengkar. Pergi ke hotel dulu. Besok adalah pernikahan. Jika terus menunda. Hari sudah gelap. Sampai di hotel sudah larut malam. Tidak punya waktu untuk mendengarkan mereka bertengkar. Akhirnya aku duduk di kursi penumpang depan. Sepanjang jalan tanpa bicara. 3 orang di dalam mobil memiliki pikiran masing-masing. Sampai di tengah jalan sebuah mobil di depan mengerem mendadak dan menghentikan kami. Mobil kami baru saja bernapas lega. Terdengar bunyi, tik, dari bawah kursi. Sebuah lipstik perlahan menggelinding ke kakiku. Warna teh perbatasan wanita nomor 274. Setelah setahun, Jiang Yechen masih membeli warna bibir ini. Sepertinya mereka bersama selama setahun ini. Aku tertegun sejenak. Rasa masa melintas di dadaku. Lalu hilang begitu saja. Bahkan aku bisa mengambil lipstik itu dengan wajah biasa saja. Perlahan menyerahkannya padanya saat tatapan kita bertemu. Kepanikan melintas di matanya. Untuk pertama kalinya mulai menjelaskan dengan gugup. Kamu jangan salah paham. Aku dan Jiang Yechen tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu tentang lipstik ini. Sebelum dia selesai menjelaskan, aku langsung memotong, tidak masalah. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku dan kamu sudah bercerai. Dengan siapa kamu bersama tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata yang tersisa semua tertahan di tenggorokannya. Dia menatapku lurus-lurus. Seolah akhirnya menyadari bahwa aku tidak mencintainya lagi. Ekspresinya berubah dalam sekejap. Sanyu yang duduk di kursi belakang tertawa pucat. Bernyanyi dengan santai. Tidak masalah. Siapa yang akan jatuh cinta pada lirik? Sangat tepat. Suasana suram tersapu bersih. Aku tertawa kecil, nyanyiannya bagus. Di kaca spion. Tatapan aku dan Sanyu yang tersenyum bertemu. Bibirnya yang tampan terangkat dan dia menyenandungkan kalimat lagi.
merasa sangat senang dengan pujianku. Aku akan menyanyikan lagu lain untukmu. Selalu ingin mengatakan padamu. Kamu memberiku kebahagiaan yang tak terduga. Suaranya sangat merdu. Nada terakhir sedikit naik. Dengan sedikit di kaca spion. Mata rubahnya menatapku lurus-lurus. Orang di mata tidak bisa menahan panas di bahu. Suasana di dalam mobil berangsur-angsur ambigu. Tanpa sadar melebur ke dalam dirinya, tangannya disetir mengencang, ketidakpedulian di matanya berlalu begitu saja. Seketika, kembali acuh tak acuh. Aku berkata dengan suara rendah, cukup. Jika kamu bernyanyi lagi, aku akan membuangmu. Sang Yu tertawa. Pelit sekali. Baiklah. Tersenyum padaku. Akan kuberikan lagi nanti. Kamu bernyanyi dan aku bergerak. Sang Yu sangat pandai menyanyi dan menari. Tidak mendengarkan? Sia-sia tidak mendengarnya. Saat itu sudah larut malam di hotel. Setelah memastikan aku sudah menginap, Sang Yu baru kemudian dengan ragu-ragu naik ke mobil yang menjemputnya. Berpamitan. Ingat janjian kita. Aku tersenyum dan melambaikan tangan. Baiklah, setelah melihatnya pergi. Aku mengabaikan dia yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu dan masuk ke hotel untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah meletakkan barang bawaan, dia sudah menghilang. Aku menghela napas lega. Datang ke kamar pengantin dan berbincang dengan sepupuku. Sebelum pergi, dia mengedipkan mata padaku. Kak, besok ada kejutan untukmu, aku tidak terlalu memikirkannya. Dia sopan padanya, hari itu dia duduk di sampingku, ketika pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Ujung jariku tiba-tiba terasa dingin. Menunduk. Sebuah cincin berlian melingkar di jari manis, mempesona. Apakah ada artinya? Dia menarik tangannya dengan tenang. Mendengar perkataanku. Tubuhnya menegang sesaat. Tetapi masih keras kepala berkata. Kamu adalah mertuaku. Memberimu cincin? Itu wajar. Aku meliriknya. Ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ibuku yang duduk di seberang memelototiku. Hari ini adalah pernikahan sepupumu. Tidak boleh bertengkar dengannya. Aku memutar alis. Berpikir juga, jadi aku menelan kembali kata-kata yang tersisa. Tetapi hatiku merasa tidak nyaman tanpa alasan. Jadi ketika sampai pada lempar buket, aku dan sepupuku bertatapan. Dia tersenyum padaku. Hatiku berdebar kencang. Tiba-tiba teringat kata-katanya tadi malam. Benar saja, saat berikutnya, aku mendengar pembawa acara berkata, buket bunga hari ini memiliki segmen khusus. Pengantin kami memutuskan untuk memberikan buket ini kepada orang berikutnya yang akan menikah. Undang sepupu mempelai pria untuk naik ke atas panggung. Lampu sorot menyala dengan cepat. Menyinariku. Semua mata tertuju padaku. Tak berdaya. Aku hanya bisa bangun dan naik ke atas panggung untuk menerima buket itu. Pembawa acara jelas sudah diberitahu. Sambil tersenyum bertanya padaku. Kudengar seseorang sudah lama menunggumu menangkap buket ini. Kau dan dia juga akan segera menikah. Terdengar sebuah suara dari bawah. Bagus, itu ibuku yang mengatakannya. Sangat jelas. Saat ini ibuku yang diuntungkan. Aku menahan amarahku, tersenyum, menerima, dan berterima kasih. Aku turun dari panggung. Setelah kembali ke tempat dudukku, ibuku mulai berceramah panjang lebar. Kau sudah keluar selama setahun, saatnya untuk tenang. Rumah tidak bisa tanpa seorang pria. Bintang juga tidak bisa tanpa seorang ayah. Kata-kata ini seperti jarum dalam kapas. Menusuk hatiku dengan padat. Aku tidak bisa menahan diri untuk menyela. Bu, aku dan dia sudah bercerai. Ibuku seolah tidak mendengar. Dia terus berbicara dengan sendirinya. Besok kau akan menikah lagi dengannya. Aku muak mendengarnya. Ning Hi. Aku tertawa. Aku tidak akan menikah lagi. Ibuku tidak menghiraukan. Berbalik dan berkata kepadanya. Sekarang menikah tidak perlu buku nikah.
Kau dan putraku bisa langsung menikah lagi besok. Setelah menikah lagi, usahakan untuk punya anak lagi. Anak laki-laki keluar. Aku menunggu untuk menggendong cucu. Dia tersenyum malu-malu. Baiklah, Bu. Seperti ini lagi. Kupikir hatiku tidak akan sakit lagi. Tapi saat ini rasa sakit menyebar di hatiku. Dia sama seperti ibuku. Tidak mau mendengarkan orang berbicara. Dia terlalu mengerti aku. Dia terlalu tahu bagaimana memanfaatkan orang tua untuk mengendalikanku. Bisa berhasil bercerai. Karena dia selalu tidak percaya aku akan pergi. Sekarang dia mungkin akan melakukan segala cara untuk memaksaku menikah lagi. Saat ini, tiba-tiba muncul perasaan ingin membalas dendam. Karena tidak membiarkanku merasa nyaman. Aku tentu tidak bisa membiarkannya merasa nyaman. Saat dia dan ibuku bercanda, aku mendongak tanpa ekspresi. Menjatuhkan sebuah bom. Aku bersama wanita lain. Dan dia hamil anakku. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Aku menatapnya dengan dingin melihat ekspresinya berubah dari kebenaran menjadi amarah. Dia tiba-tiba berdiri. Bertanya padaku. Siapa? Apakah itu dengan Sang Yu? Berapa lama kau bersamanya? Berita ini membuatnya lengah. Dia tidak peduli dengan tatapan kerabat di sekitarnya. Menatapku dengan marah. Seolah-olah aku telah membuatnya menjadi hijau. Aku tertawa. Dengan identitas apa kau bertanya pada mantan istrimu? Kata-kata ini seperti air dingin yang memadamkan amarahnya. Dia berdiri dengan linglung. Menatapku. Sangat kesakitan. Aku pergi. Meninggalkan suara diskusi di belakangku. Ingin menekanku dengan orang tua. Maka jangan salahkan aku karena menggunakan trik ini. Dalam perjalanan mengemudi, ibuku mengirimiku banyak pesan dan panggilan telepon. Aku pura-pura tidak melihatnya. Aku tidak tahu dari mana Sang Yu mendengar berita itu. Dan juga mengirim ancaman kepada Yan Che. Seseorang menyebarkan. Kau menghamili seseorang. Benarkah? Aku tidak menghiraukannya. Sampai kembali ke hotel, aku melihat Sang Yu. Sudah menunggu lama. Dia berdiri di depan pintu. Alis dan matanya penuh dengan kesunyian. Aku langsung berhenti. Sang Yu tanpa sadar menoleh ke belakang. Tatapan keduanya bertemu. Udara seolah-olah berada di saat ini. Membeku setengah berpikir. Aku duluan berbicara, ada sesuatu mencariku. Dia ragu sejenak. Akhirnya mengucapkan keraguan. Benar-benar menghamili perut wanita lain. Aku mengangguk tanpa ekspresi. Dia tampak seperti menerima pukulan besar. Seluruh tubuhnya terhuyung-huyung. Aku melewatinya ingin masuk ke kamar. Tetapi pergelangan tanganku ditarik olehnya. Lalu, siapa ibu dari anak itu? Apakah kamu tidak akan merawatnya? Aku menoleh dan menatapnya. Berkata asal-asalan. Tidak perlu. Mendengar itu, Sang Yu. Matanya bergetar sedikit. Aku tidak sabar. Hendak melepaskan diri. Lalu aku melihat matanya memerah. Berkata dia mengandung anak. Membutuhkan orang untuk merawat. Kamu tidak datang. Aku datang? Apa yang Sang Yu katakan? Dia menatapnya dengan heran. Lalu melihatnya mengeluarkan ponsel. Mulai mencari cara merawat ibu hamil. Karena terlalu terkejut. Sampai lupa menarik kembali. Pertama kali merawat wanita yang mengandung anak orang lain. Mungkin Sang Yu. Operasinya terlalu norak. Aku sampai kehilangan akal. Saat aku sadar kembali, dia sudah masuk ke dalam rumah. Saat ini sedang mengepak barang-barangku. Kamu tinggal bersamaku saja. Setelah anak itu lahir, aku bisa menjadi ibu baptisnya. Dia bergumam. Menjadi ibu kandung juga boleh. Aku tidak mendengar dengan jelas. Hanya membalas kalimat sebelumnya. Jangan bercanda. Gerakan Sang Yu berhenti sejenak. Mengangkat kepala dan berkata, aku tahu keluargamu memaksamu untuk rujuk dengannya. Selama kamu masih lajang.
Mereka tidak akan berhenti. Kata-kata ini benar. Jadi aku berpikir untuk pergi saja. Seolah tahu apa yang kupikirkan. Sang Yu dengan suara serak mengingatkanku. Bagaimanapun, mereka adalah orang tuamu. Bagaimana mungkin tidak bertemu seumur hidup? Kali ini mereka menggunakan pernikahan untuk membuatmu kembali. Lain kali mereka bisa menggunakan alasan lain. Aku mendongak. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Sang Yu mendekatiku. Alisnya melengkung, Yan Che. Kamu membutuhkan perisai. Dan aku juga tidak ingin dijodohkan. Juga membutuhkan perisai. Usulan ini cukup menggoda. Tapi aku tidak setuju. Karena aku tahu orang tuanya bukanlah orang baik. Jika aku setuju, hanya akan ada lebih banyak masalah yang datang. Dan aku sangat benci masalah. Setelah Sang Yu pergi, aku memesan tiket pesawat. Bersiap untuk pergi besok. Tapi rencana tidak sesuai dengan perubahan. Keesokan harinya, begitu aku keluar, aku dihalangi oleh dua pria bergaya pengawal. Jalan. Tuan. Tuan Shen. Silakan pulang. Aku menahan amarah dan masuk ke mobil. Setelah kembali ke rumah yang familiar, pengawal keluar. Ada aroma alkohol di udara. Lantai penuh dengan botol anggur yang berantakan. Aku mengangkat mata dan menatap wanita yang duduk di sofa. Matanya dipenuhi dengan warna hitam karena mabuk. Selangkah demi selangkah berjalan di depanku. Kamu datang dalam keadaan ini. Kebanyakan karena mabuk. Aku bertanya dengan bingung. Berapa banyak yang sudah kamu minum? Dia menunduk dan menatap bibir merahku dengan bergumam. Kamu mengkhawatirkanku. Aku tidak punya waktu untuk orang mabuk. Buang-buang waktu. Tidak ada urusan lain. Aku pergi. Setelah selesai berbicara, aku bersiap untuk berbalik dan meninggalkannya. Dari belakang memelukku. Napasnya jatuh di punggungku. Sangat panas. Jangan pergi, oke? Tubuhku menegang. Lepaskan aku, ini membatasi kebebasan pribadi. Kamu melakukan pelanggaran hukum. Tetapi wanita itu berpura-pura tidak mendengar. Kekuatan di pinggang semakin mengencang. Seperti tanaman merambat yang melilit. Aku mendorongnya dengan kuat. Aku memperingatkanmu. Jangan bertindak sembarangan. Atau jangan salahkan aku karena tidak mendengarmu, matanya yang gelap dan berkilau penuh dengan kepedihan. Apakah aku sangat menjijikan? Aku tahu kamu terobsesi denganku. Tidak ada pacar hamil. Tahun ini, kamu hanya lajang. Jantungku berdebar. Tetapi dengan cepat menjadi tenang. Membongkar kebohongan itu hanya masalah waktu. Lalu kenapa? Dia menatapku dengan tenang untuk waktu yang lama. Sampai aku menjadi tidak sabar. Dia baru mengeluarkan sepatah kata dengan suara serak. Aku salah. Maaf. Yan Che. Dia tidak mengatakannya dengan jelas. Tetapi aku mengerti. Dia berkata. Tentang Jiang Ye Chen, awalnya kupikir aku tidak peduli. Tetapi ketika aku mendengar permintaan maaf yang terlambat ini, hatiku tiba-tiba tertarik. Kupikir aku juga benci. Aku tidak sebebas yang kubayangkan. Orang yang paling aku cintai mengkhianati. Aku akan marah dan bereaksi. Tetapi itu semua sudah berlalu. Aku mengangkat mata dan berkata dengan sangat tenang, biarkan aku pergi. Aku tidak akan menikah lagi denganmu. Dia terdiam lama. Hanya mengucapkan sepatah kata. Aku tidak akan membiarkanmu pergi di luar pintu. Seseorang menjaga gedung ini dan ada 18 lantai. Tidak bisa melompat dari jendela. Akhirnya saya memilih untuk melapor ke polisi. Dari awal hingga akhir dia hanya melihat polisi datang. Setelah dengan cepat bertanya, mereka mulai mengajarinya bahwa mengejar suami tidak seperti ini. Semakin kamu seperti ini, dia semakin jengkel denganmu. Biarkan dia pergi lebih awal. Dia menatap kosong ke depan. Tiba-tiba berkata, dia mau pergi. Aku akan melompat dari gedung. Mengancamku lagi.
tertawa dingin. Kalau begitu lompat saja. Mengatakan itu, tidak lain adalah yakin. Dia tidak akan melompat. Tetapi polisi yang tidak tahu apa-apa ketakutan. Mulai membujukku. Kamu tidak boleh mengatakan ini. Jika dia melompat, kamu juga harus bertanggung jawab. Saya lihat kalian masih punya anak, sudah 7 tahun. Jika dia punya perasaan, mungkin pertimbangkan untuk rujuk. Mendengar itu, dia menatapku dengan tatapan penuh harapan. Jika saya tertawa dingin, semakin tegas, tidak mungkin cahaya di matanya padam. Mungkin tahu dia tidak bisa menahanku. Dia mundur selangkah sebulan. Kamu tinggal di rumah selama sebulan, setelah sebulan. Jika kamu masih ingin pergi, aku akan mengabulkanmu, aku tidak percaya itu benar. Dia tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, aku mengangguk setuju. Baik. Kalau begitu buat perjanjian. Akhirnya, saya berkata kepada polisi. Dia selalu tidak bisa dipercaya. Tolong kalian menjadi saksi. Para polisi setuju. Begitulah perjanjian yang ditandatangani mulai berlaku. Setelah semua orang pergi, aku tidak lagi memperhatikannya. Dan pergi ke kamar tamu untuk menginap. Tepat ketika aku hendak berbaring, pintu diketuk. Suamiku. Kita harus menjemput Sing Sing. Aku tertegun sejenak. Sejak Jiang Yechen muncul, panggilan ini sudah lama tidak terdengar dari mulutnya. Awalnya aku tidak ingin menghiraukannya. Tepat ketika aku memikirkan perjanjian itu, aku tetap membuka pintu. Berjalan keluar untuk menjemput orang dan tiba di tempat parkir. Range Rover yang familiar itu tampak baru. Seolah-olah baru saja bangun. Aku duduk di kursi belakang tanpa melihat ke samping. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di dalam mobil sunyi. Sampai tiba di depan sebuah sekolah dasar. Dia baru mengeluarkan 2 kata. Kita sampai, setelah setahun berlalu. Sing Sing sudah kelas 1 sekolah dasar. Bel pulang sekolah berbunyi. Anak-anak kecil keluar dengan melompat-lompat. Hanya Sing Sing yang menundukkan kepala. Tampak murung. Ketika dia melihatku, kakinya mulai bergerak dengan cepat. Ayah. Dia tersenyum dan menerkam ke arahku. Aku langsung linglung. Seolah-olah melihat Sing Sing yang dulu. Ketika aku sadar kembali, aku sudah tanpa sadar memeluk Sing Sing. Ada air mata di leherku. Menetes, Sing Sing menangis, ayah, Sing Sing sangat merindukanmu. Sepanjang jalan Sing Sing meringkuk di pelukanku. Seolah-olah takut aku pergi. Sesampainya di rumah, Sing Sing juga tidak merengek meminta permen lagi. Dia berbaring di meja dan mengerjakan PR dengan patuh. Aku terdiam melihat baru setahun. Sing Sing sudah berubah penampilan. Dan sejak kembali belum melihat Jiang Yechen. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang tahun ini. Aku bertanya padanya. Apa yang terjadi selama setahun ini? Dia menatapku. Lama tidak berbicara. Akhirnya dia mengatupkan bibirnya. Mantan istri Jiang Yechen hamil. Awalnya, Jiang Yechen menyembunyikan berita kehamilan itu darinya. Sengaja membuatnya mabuk. Membujuknya ke tempat tidur. Ingin membuatnya hamil. Tetapi temannya tiba-tiba datang. Jiang Yechen buru-buru menelepon untuk meminta bantuan dan pihak lain berkata, kamu bisa mencari alasan untuk mengusir orang itu. Kemudian pergi membeli obat. Mendapatkan jawaban. Jiang Yechen buru-buru keluar. Dia tidak memperhatikan Sing Sing. Karena dia bersembunyi di lemari karena penasaran. Mendengar semuanya dengan jelas. Sing Sing. Buka lemari. Sing Sing berteriak. Mama. Suara ini membangunkannya. Setelah dia muntah, dia menjadi sadar. Kemudian mendengar Sing Sing berkata, Mama. Paman Jiang sepertinya ingin tidur dengan Mama dan pergi membeli obat. Dalam sekejap, dia mengerti. Apa yang ingin dilakukan Jiang Yechen?
Jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin sudah ditiduri orang lain. Ketika Jiang Yechen kembali, dia berpura-pura tidur. Dia tiba-tiba membuka matanya. Apa yang ingin kamu berikan padaku? Jiang Yechen terkejut. Tangannya gemetar. Hampir jatuh di tempat tidur. Ketika melihat itu adalah obat perangsang. Dia semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Xing Xing itu benar. Dia mengetahui berita tentang mantan istri Jiang Yechen. Tetapi siapa sangka mantan istrinya datang dan ingin aborsi. Dia menangis dan berkata, "Tidak mau? Karena tidak punya anak. Kamu menceraikanku. Sekarang ada anak. Tidakkah kamu seharusnya bersamaku?" Mantan istrinya mencibir. Dia sudah akan menikah. Aku tahu kamu juga tidak ingin bersamaku dalam berita. Setelah mantan istri Jiang Yechen menggugurkan anak itu, dia juga memecatnya. Sebelum pergi, Jiang Yechen melakukan kejahatan dari hatinya. Memberi makan stroberi kepada Xing Xing yang alergi, Xing Xing hampir tidak bisa diselamatkan saat itu. Aku menatap Xing Xing yang patuh mengerjakan pekerjaan rumah. Di sampingnya, dia langsung memasang wajah menyedihkan. Xing Xing telah mengalami banyak penderitaan. Sekarang dia menjadi sangat baik. Ayah, jangan pergi. Oke. Xing Xing tahu dia salah. Aku tidak akan makan stroberi lagi. Saat ini, aku memikirkan banyak hal. Terpikir saat aku masuk angin. Xing Xing menangis dan berteriak. Ayah, jangan mati. Juga terlintas setelah Jiang Yechen muncul. Xing Xing juga menangis dan berteriak seperti ini kepada ayah jahat. Aku ingin paman menjadi. Ketika ayahku mengingat hidupnya dengan susah payah, aku tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Aku mengakui. Aku adalah orang yang egois. Di hadapan identitas seorang ayah ini, aku tetaplah seorang manusia. Aku tidak bisa seperti ayah-ayah lainnya. Tanpa penyesalan. Aku merasa menyesal dan sedih. Untuk permintaan maaf yang terlambat ini. Seandainya lebih awal, aku mungkin akan setuju untuk tinggal. Tetapi setelah melihat betapa luasnya dunia, aku tidak mau lagi. Setelah menyadarinya, aku menatap ekspresi tegangnya. Dengan nada yang masih lembut. Xing Xing. Ayah punya karir sendiri untuk dikejar. Aku tidak bisa tinggal saat kata-kata itu jatuh. Yang besar dan yang kecil di depan mata. Menunjukkan ekspresi yang sama. Menunduk. Seolah-olah ingin menangis. Sikap tegasku membuatnya kehilangan akal. Dia sepertinya menyadari. Akan kehilangan aku, tidak lagi pergi bekerja. Setiap hari tinggal di rumah menontonku mengedit video. Menonton sepanjang hari. Aku hampir gila. Siapa yang tahan dengan seseorang yang terus-menerus mengawasi dirinya minum air? Mengawasi makan. Bahkan saat tidur pun diawasi. Ketahuan dia melihatku tidur. Hari itu aku mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi sedang mandi. Berbalik dan melihatnya menempel di jendela menatapku dengan kepala miring dan mata hitam legam. Menatap lurus seperti hantu. Ini juga membuatku terbangun. Aku terkejut dan duduk. Dahi berkeringat dingin. Kebetulan kilatan petir menyambar di luar. Begitu mendongak. Mataku bertemu lagi dengan mata hitam legamnya. Dia duduk di sofa di sudut. Diam-diam seperti dalam mimpi. Apakah kamu sakit? Larut malam. Apakah kamu ingin menakutiku sampai mati? Setelah lama menenangkan diri, baru aku mengeluarkan kata-kata ini dengan gemetar. Dalam kegelapan, dia menatapku tanpa suara. Seolah ingin menembus diriku. Aku hanya ingin melihatmu dengan baik. Tidak bermaksud menakutimu dengan sengaja. Jika ingin melihatku, tidak perlu datang larut malam. Kenapa kamu seperti ini? Melihat orang lain di kepala tempat tidur orang lain larut malam. Jatuh lagi dalam keheningan. Entah berapa lama berlalu. Lampu dimatikan dan dinyalakan. Dia mendekat dengan pelan, ayo bangun. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Aku sebenarnya tidak sempat menolak.
Tanpa basa-basi, dia menggandengku langsung menuju tempat parkir bawah tanah. Dalam hati meyakinkan diri sendiri. Sisa 10 hari, 10 hari lagi akan segera berlalu. Aku duduk di kursi penumpang. Melihat pepohonan yang mundur. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mau kemana? Nanti juga tahu. Mendengar kata-kata ini, aku tidak bertanya lagi. Seperti anak kecil. Terus berputar mendaki puncak gunung. Aku melihat semua yang familiar. Hatiku tertusuk. Disinilah tempat aku dan dia berpacaran 10 tahun lalu. Tatapannya lurus ke depan. Seolah-olah dia juga tenggelam dalam ingatan. Di sini? Hari di mana kau menjadi pacarku. Aku menciummu. Matamu bergetar. Bahkan lupa untuk bernapas. Aku menertawaimu. Kau marah? Dengan mata dan alis yang penuh cinta. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Berbalik menatapku ketika bertemu dengan mataku yang tanpa kehangatan. Dia tertegun. Kata-kata yang tersisa. Menunggu di ujung lidah pun berlalu. Aku dingin? Sebuah kalimat kejam. Membelah ilusi palsu yang sengaja dia ciptakan. Dia terdiam sesaat. Kami saling menatap. Melihatku yang tetap tidak tergerak. Dia bahkan berkaca-kaca sayang. Aku dan Jiang Yechen tidak terjadi apa-apa. Dia bilang dia sudah bercerai. Istrinya tidak baik padanya. Aku baru menahannya. Aku bersumpah aku dan dia. Tidak terjadi apa-apa. Kau percaya padaku, kan? Saat ini, aku sangat ingin bertepuk tangan untuknya. Aktingnya sangat bagus, aku percaya padamu. Tapi kau lupa. Kau menciumnya. Aku diam-diam memperhatikannya. Mengucapkan sebuah kalimat. Aku percaya dia memang tidak melakukannya. Akhirnya, tapi aku melihatnya. Hubungan mereka sudah melampaui hatinya. Menyimpang. Hati juga condong. Bukankah ini perselingkuhan? Mendengar ini, dia perlahan menundukkan pandangannya. Bibirnya bergerak. Tapi tidak bisa membantah. Kau menahanku dengan paksa. Aku tidak bermaksud. Kaca pecah tidak bisa disatukan kembali. Cincin yang hilang tidak dapat ditemukan kembali. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menerima. Dia masih tidak berbicara. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mendekat dan memeluknya. Perasaan ini familiar namun asing. Seolah-olah sejak Jiang Yechen muncul, aku dan dia belum pernah berpelukan dengan benar. Lewat. Aku tidak mendorongnya. Dia hanya berkata dengan ringan. Masih ingat terakhir kali aku ingin memelukmu. Dan kamu berkata, apakah kamu tahu aku sangat lelah? Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang aku mengatakannya dengan tenang berarti aku tidak lagi mencintaimu. Tubuh yang memelukku tiba-tiba merosot. Lengan yang menahan pinggangku semakin erat. Dan tiba-tiba melepaskannya. Maaf. Suara pecah terdengar di telingaku. Aku bahkan merasakan kelembapan di dadaku. Permintaan maaf yang terlambat sudah terlalu lama. Bahkan jika dia mengatakannya lebih awal. Mungkin itu akan menjadi akhir yang berbeda. Cintaku telah lama menghilang dalam ketidakpedulian dan pengabaian yang tak terhitung jumlahnya. Sisa 10 hari. Aku memainkan peran sebagai ayah yang baik. Aku dan dia setiap hari menjemput dan mengantar Sing Sing ke sekolah. Menceritakan kisah kepadanya. Bermain bersama. Seolah-olah keretakan sebelumnya tidak pernah terjadi. Keluargaku bertiga sangat hangat. Sehari sebelum pergi, aku dan dia seperti biasa menjemput Sing Sing. Berdiri di luar sekolah dasar. Aku dengan sengaja mengingatkannya. Aku memesan tiket pesawat untuk besok. Kamu tidak boleh menyesal. Menyesal menunduk. Tidak, keadaannya sangat buruk akhir-akhir ini. Terlihat jelas semakin kurus. Lingkaran hitam di bawah mata. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia tidak tidur. Tatapan padaku lengket dan sedih. Dia sengaja mengabaikan tatapannya.
Hanya terus mengingatkannya berapa banyak waktu yang tersisa. Bel sekolah berbunyi dan para siswa bergegas keluar. Aku langsung melihat Sing Sing. Saya menemukan dia, frekuensinya tidak ada. Seperti biasa menerkam leherku. Tapi berjalan ke arahku dengan murung. Berjongkok. Bertanya apa yang terjadi padanya? Dia tidak berbicara. Tangan kecilnya melingkari leherku. Dia menyentuh leherku. Menangis tanpa suara. Aku menepuk punggung Sing Sing. Melirik sekilas. Dia menyentuh tatapannya dan tanpa sadar menghindar. Kemudian berkata, Sing Sing tahu dia akan pergi. Aku terdiam sejenak. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku untuk pergi. Bahkan seorang anak pun tidak bisa. Kembali ke rumah. Aku mulai mengemasi barang-barangku. Aku memasukkannya satu persatu. Yang besar dan yang kecil. Menjaga di samping dengan mata penuh keengganan dan kesedihan. Mengemasi setengahnya. Aku teringat video yang tertinggal di komputernya saat mengedit. Karena aku akan pergi. Tentu saja harus dihapus. Berpikir begitu, aku bangkit, melewati yang besar dan yang kecil. Masuk ke ruang kerja. Melihat kecuali melihat kepergian. Aku tidak sengaja menyentuh kata-kata di meja. Lemari terbuka 1 inci. Mengungkapkan salinan dokumen yang familiar. Tertulis di atasnya perjanjian pranikah. Ini adalah perjanjian yang kami buat sebelum menikah. Mengemasi perjanjian. Dia dan aku berjanji untuk saling mencintai selamanya. Jika salah satu pihak berubah hati, pihak lain akan keluar tanpa membawa apa-apa. Dia berjanji setiap hari seperti memeluk laporan perjalanan. Jika satu item terlewat, denda 1 yuan. Dia berjanji setiap hari memberiku ciuman mesra. Jika tidak melakukannya, sit up. Denda 30. Setiap kata adalah cinta yang tak tersembunyi. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang melihatnya lagi, aku merasa sedikit konyol. Aku melihat perjanjian terakhir adalah yang saat itu. Yang sementara aku tambahkan. Jika dia berubah hati, aku jamin akan membebaskannya. Masih ingat saat itu dia sangat tidak puas. Bukankah kamu bilang aku tidak mungkin berubah hati? Mataku tiba-tiba terasa perih. Melemparkan kembali dokumen itu. Begitu mendongak, aku melihatnya berdiri di ambang pintu ruang kerja. Dia menatap dalam diam. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku melihat. Perjanjian ini, kata-katanya belum selesai. Aku sudah memotongnya. Tidak perlu dikatakan lagi. Keputusanku sudah bulat. Terlihat jelas raut wajahnya meredup. Dia seolah benar-benar kehabisan cara. Tampaknya juga menyadari kenyataan. Tapi masih berjuang tanpa daya. Apakah kamu begitu kejam? Bahkan jika kamu tidak mencintaiku lagi. Apakah kamu juga tidak mencintai Sing Sing? Mendengar suara itu, Sin Sin berlari dari ruang tamu. Berdiri di dekat kakinya dan menatap ke atas. Ayahku Sin Sin. Tahu salah? Aku tidak akan nakal lagi setelah ini. Aku tetap pergi. Duduk di dalam taksi. Aku melalui kaca spion. Melihatnya memeluk Sing Sing tanpa suara. Mengantar kepergianku menuju depan. Sopir itu tertawa. Istrimu dan anakmu sangat sedih kamu pergi. Aku menarik kembali pandanganku. Tidak menjawab. Orang hanya akan menghargai setelah kehilangan. Aku tidak bisa mengatakan rasa di hatiku. Hanya terasa sangat rumit. Saat mobil akan memasuki jalan tol. Taksi tiba-tiba dihentikan paksa oleh sebuah Land Rover. Sopir itu mengumpat. Bagaimana cara mengemudi? Aku melihat plat nomor yang familiar. Jantungku berdegup kencang. Itu mobilnya detik berikutnya. Dia turun dari mobil dan berjalan mendekat. Membuka pintu belakang. Dengan perasaan gembira namun gelisah. Dia membungkuk dan mengeluarkan sebuah cincin. Dengan gembira membuka mulut dan berbicara dengan tuntas. Lihat, aku menemukan cincinmu. Cermin yang pecah bisa diperbaiki dan cincin juga bisa ditemukan kembali.
Ini membuktikan bahwa takdir kita belum berakhir. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku menatapnya tanpa suara. Sikap penolakan tergantung di udara. Tangannya bergetar, cahaya pantulan cincin menyilaukan matanya. Perlahan, dia menurunkan tangannya. Suara serak keluar dari mulutnya. Begini juga tidak bisa? Kau benar-benar kejam. Aku menghela napas. Kenapa kau harus melakukan ini? Setelah selesai berbicara, aku turun dari mobil di sisi lain, mendongak dan bertemu pandang. Dengan mata pemilik Maybach yang selalu mengikuti di belakang, memberi isyarat agar dia bisa maju. Sang Yu menyipitkan mata. Dia dengan lancar menggandeng tanganku. Ke arahnya, angkat tangan dan isyaratkan dia untuk turun dari panggung. Mantan istri, kau menyerah. Kami bersama. Aku melihatnya diam. Berdiri di tempat dengan cahaya di matanya. Sedikit demi sedikit meredup. Sudut bibirnya tertarik membentuk lengkungan menyeringai. Demi melarikan diri dariku. Kau bahkan berbohong seperti ini. Aku mengerutkan bibir. Aku dan dia memang bersama. Percaya atau tidak terserah kau. Jangan ganggu aku lagi. Benar-benar menjengkelkan. Aku harap kau benar-benar menghilang dari hidupku. Dia tahu dia harus melepaskan. Menutup detak jantung yang putus asa. Dia paling kuat menggandengku dengan satu suara yang tuntas. Aku tahu. Sesuai keinginanmu. Aku akan menghilang selamanya. Dia berbalik pergi. Bayangan punggungnya jatuh ke tanah dan naik ke mobil. Aku menoleh menatap Sang Yu. Terima kasih. Sang Yu tersenyum. Sama-sama. Apa yang harus kulakukan? Selamat. Akhirnya kau terbebas darinya. Ya. Akhirnya terbebas. Sebenarnya kali ini dia benar menebak. Aku tidak bersama Sang Yu. Ketika melihat perjanjian perceraian itu, aku tahu dia tidak menyerah. Karena itu aku meminta bantuan Sang Yu. Berpura-pura menjadi pacarku untuk sekaligus berpamitan dengan Sang Yu. Membawa koper dan bersiap melewati pemeriksaan keamanan. Baru beberapa langkah berjalan, Sang Yu memanggilku Yance. Bolehkah aku memelukmu? Aku terdiam sejenak. Berbalik dan memberinya pelukan. Dia memelukku erat. Seolah ingin meremukanku ke dalam pelukannya. Baik. Setelah sekian lama baru terdengar dia berkata di telingaku. Terbanglah sejauh mungkin. Jangan kembali lagi. Baik. Kau tidak seharusnya terperangkap di satu tempat. Seharusnya terbang tinggi di angkasa, keluar dari pelukan Sang Yu. Aku menepuk bahunya. Pasti naik pesawat. Di luar jendela masih lapisan awan yang bertumpuk. Perjalananku baru saja dimulai. 5 tahun kemudian, dia menelepon nomorku lagi. Ada apa? Suara yang familiar terdengar di telinga. Matanya langsung memerah. Bisakah kau kembali ke negara ini? Sepertinya aku menderita penyakit parah. Di seberang sana terdiam lama. Menjawab sekali. Baik. Ketika melihatnya sekilas, menyimpan kesedihan. Berpura-pura santai dengan nada riang. Kata dokter, tidak ada apa-apa. Hanya perlu operasi saja. Dia hampir menatapku dengan penuh kerinduan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang memberitahunya penyakit apa yang dideritanya. Tapi dia tahu di dalam hatinya. Mungkin kanker perut. Tapi masih bisa dioperasi. Mantan istri. Aku menemaninya semalaman. Ketika melihat perbuatan baik, aku memberinya nutrisi tambahan. Baik. Ketika kembali ke masa baru menikah. Suatu malam, dia bertanya padaku. Kenapa kamu kembali? Aku berbaring di ranjang jaga dengan nada datar. Setidaknya aku mengambil setengah dari propertimu. Di ruangan yang gelap gulita. Dia menatapku tanpa suara. Pikirku, aku benar-benar berhati lembut dan penuh cinta yang lama. Tak lama kemudian dia sepertinya selamanya berhenti di momen ini, dia kehilangan banyak hal.
Setelah operasi kanker lambung, pasien hanya memiliki 10 tahun. Operasi berisiko. Risikonya mungkin meninggal di meja operasi. Malam itu, dia berpikir lama. Keesokan harinya dia memanggil pengacara dan membuat surat wasiat. Jika dia meninggal, warisan dibagi menjadi 2. 1 bagian untukku, 1 bagian untuk Sing-Sing. Kami adalah harapan terakhirnya di dunia ini. Operasi berjalan lancar. Dia tidak meninggal di meja operasi. Aku merawatnya dengan sangat baik. Kebersamaan siang dan malam membuatnya enggan. Aku meninggalkannya, dia pura-pura sakit dan aku tahu. Keesokan harinya aku memesan tiket pesawat ke luar negeri. Aku seperti angin sepai-sepai. Datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Surat wasiat itu belum juga dipahami. 5 tahun kemudian, itu berlaku.